Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para sekolah SD Negeri Mertas 07, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SD Negeri Mertas 07. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dwi Setianingsih SPD. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini dimulai, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian meningkat acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Cara ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mertas 07. Meningkat acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dwi Setianingsih SPD. Kemudian sebagai acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Bapak Ibu yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Kepala Sekolah SD Negeri Mertas Nyawa 07 kepada Ibu Lar Budi Karyanti SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Mertas Nyawa 07 yang saya hormati, serta terutama ini untuk Bu Dwi Setianingsih ini yang sedang melaksanakan tugas dari programnya, yaitu calon guru penggerak yang akan mensosialisasikan atau mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Marilah Bapak Ibu semuanya kita ikuti dengan cermat. Alhamdulillah hari ini semuanya walaupun tidak bisa berkumpul semuanya, tapi ini sudah lebih banyak nih. Bapak Ibu semuanya, monggo nanti dalam acara ini kita ikuti dengan hikmat. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tia akan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa diterapkan di lingkungan SD Negeri Mertas Nyawa 07. Ini harapan saya kepada Ibu Tia. Jadi tolong nanti disampaikan dengan penuh ceria agar teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan tahu persis. Dan teman-teman monggo nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh tanya jawab ya? Iya, nanti ditanyakan saja. Bapak Ibu semuanya, ini saya hanya menyampaikan harapan saya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Saya kira hanya itu saja agar cepat selesai nantinya dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lar Budi Karyanti yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, diseminasi budaya positif merupakan sekolah adalah merupakan rumah kedua bagi siswa. Untuk itu, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah siswa itu adalah sebagai tempat, sekolah itu adalah sebagai tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Untuk itu, budaya positif ini atau sekolah ini harus memberikan rasa nyaman untuk siswa bersekolah, terutama di SD Negeri Mertas Nyawa 07. Baiklah, untuk meningkat acara, inilah mari kita tampilkan Ibu Dwi Setianingsih SPD, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Mertas Nyawa 07 yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Pada beliau disilakan. Terima kasih Pak Heri. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ya, sebelum saya memulainya, mungkin tidak asing ya untuk lagu Cikini Kegodang Dia. Ada yang bisa Bapak Ibu? Boleh kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cikini Kegodang Dia, kita di sini belajar bersama. Tepuk tangan Bu. Cikampek Tasikmalaya, meskipun capek yang penting bahagia. Sekali lagi, Cikini Kegodang Dia, kita di sini belajar bersama. Cikampek Tasikmalaya, meskipun capek yang penting bahagia. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Oke, saya akan mengawali dari salam dulu ya.
Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Siap Bapak Ibu? Oke, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Larmudi Karyanti SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Mertasinga 07, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Mertasinga 07. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh saya sendiri. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Bapak Ibu guru hebat. Kalau saya bilang Bapak Ibu guru hebat, jawabnya yes, gitu ya. Siap Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu guru hebat? Yes. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru semuanya. Luar biasa memang ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir di sini dalam acara. Memang adalah tugas saya Bapak Ibu. Tugas saya dalam modul 1.4 yaitu untuk mendiseminasikan atau memaparkan, sharing istilahnya lah ya, sharing ilmu yang telah saya dapatkan di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Namun demikian saya harap nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan wawasan seputar budaya positif, kita bisa bersama-sama menerapkan ilmu ini di lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah kita tercinta sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ya Ibu. Ya, jadi ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, harapannya Ibu Kepala Sekolah dan harapannya saya sendiri, kami semuanya kita bisa menerapkan bersama-sama. Kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu siap ya? Insya Allah siap. Oke, terima kasih. Oke Bapak Ibu, sebelumnya masuk ke materi, kita breaking terlebih dahulu biar tidak mengantuk ya. Silakan Bapak Ibu, boleh berdiri. Tidak pakai musik Bapak Ibu. Sekarang musiknya manual. Bapak Ibu tahu lagu 1 ditambah 1? Tahu ya? Gimana? Ibu, coba. 1 ditambah 1. 1, gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Gimana Bapak Ibu? Siap? Siap. Ya, sekali lagi ya. Ya. Kita jadikan ya. Sambil nyanyi sambil gerak ya. Yuk Ibu. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Terima kasih Bu Yanti. Ini malah Bu Kepala Sekolahnya yang suruh menyanyi. Terima kasih Bu Yanti telah membantu kami. Luar biasa loh Bapak Ibu. Sama dengan 16 ya. Jadi satunya itu loncat, 6-nya goyang lagi. Oke. Masih mengantuk Bapak Ibu? Tidak. Kalau ini SBRI-nya itu fokus, kefokusan Bapak Ibu semuanya, ya. Banyak SBRI-nya, nggak apa-apa, biar tidak mengantuk. Kalau tadi kita goyang-goyang, sekarang
sekarang kita tes kefokusan Bapak Ibu semuanya. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, rupa-rupa warnanya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon. Ikuti gerakannya ya. Di sini sana, di sana sana. Konsentrasi. Oke, sudah siap Bapak Ibu? 1, 2, 3, go! Yuk, siap ikuti. Berdiri boleh. Obok-obok airnya, obok-obok. Ya. Ikannya kecil-kecil pada mabok. Semprot-semprot airnya, semprot-semprot. Kenapa takut aku jadi mandi lagi? Dingin-dingin, mandi. Nanti masuk semut kecil, saya maukannya. Apakah kamu di dalam tanah, tidak kegelapan? Senang semut kecil, saya mau tanya. Bagaimana Bapak Ibu? Asik, Yanti bisa mengikuti dengan baik. Siap lagi. Senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi gembira. tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Sekali lagi. Kita semua gembira, senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Ideologi yang punya dosa, dunia kan tersenyum bahagia. Ideologi yang punya dosa, dunia kan tersenyum bahagia. Iya, baik Bapak Ibu. Di sini kita ada pertanyaan pemantik ya sebelum saya mulai ke materi. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, kemudian apakah pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Kemudian apakah guru harus bisa memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah? Dan yang terakhir, apakah guru harus memposisikan diri sebagai teman kepada siswanya? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Setuju ya? Ya baik, setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, baik, untuk menjawab pertanyaan semuanya ini kita akan pelajari satu persatu di dalamnya ya. Oke, latar belakang kegiatan ini yaitu yang sudah disampaikan oleh Pak Heri, bahwasannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sana sekolah itu diumpamakan sebagai ladangnya atau tanahnya, tempat untuk bercocok tanam. Kemudian siswanya diibaratkan sebagai bibit atau tanaman yang akan ditanam, dan kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai
petaninya. Jadi bagaimana Bapak Ibu harapan Pak petani terhadap tanaman yang ditanamnya? Ya, bertumbuh dengan baik, bertumbuh subur. Dengan cara berarti dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara memberi air, menyiram, betul sekali. Memupuk, betul sekali. Kemudian membuang hama-hama yang ada pada tanaman tersebut. Nah, ini materi kita yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan memasuki ke budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Iya, budaya positif. Apa Bapak Ibu budaya positif? Iya, budaya positif itu berarti sesuatu yang berhubungan dengan budaya-budaya positif, dengan hal-hal yang baik tentunya. Nah, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif dan di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, budaya positif ini memang sangat perlu dibangun mulai dari lingkup kecil, yaitu di dalam lingkungan kelas atau lingkup besar dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini materinya yang akan saya sampaikan itu ada 6 konsep inti Bapak Ibu. Ada 6 konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Yang keenam ada segitiga restitusi. Dari sekian 6 ini Bapak Ibu, mana yang kira-kira menurut Bapak Ibu asing di telinga Bapak Ibu? Ya, yang keyakinan kelas. Oke, ya. Ada lagi segitiga restitusi. Baik, semuanya ini kita akan kupas tuntas bersama-sama ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari yang konsep inti pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik Bapak Ibu, apa sih disiplin positif itu? Bapak Ibu, apa? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tersebut tanpa hukuman ataupun hadiah ya. Kemudian contoh di lingkungan keluarga yaitu bangun pagi. Disiplin positif bangun pagi Bapak Ibu. Ya, ketika anak-anak di rumah sudah meyakini bangun pagi itu sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya, tanpa ada embel-embel dia mungkin dimarahi sama orang tuanya atau sama ayah ibunya kalau tidak bangun pagi ya. Bangun pagi, saya harus bangun pagi, nanti kalau tidak bangun pagi saya dimarahi oleh ayah atau ibunya ya. Kemudian atau misalkan saya bangun pagi kepengen dapat hadiah dari ayah atau ibunya. Nah, nanti kalau kamu bangun pagi, ibu akan kasih hadiah sama kamu. Setiap hari memberikan hadiah kalau bangun pagi, Bapak Ibu bayangkan. Nah, ini ya. Jadi anak itu kita buat biar anak itu merasakan manfaatnya sendiri ketika bangun pagi itu apa kira-kira gitu ya. Jadi anak sudah terbiasa bangun pagi, jadi mempunyai manfaat yang nanti kalau saya bangun pagi bukan karena saya dimarahi atau kepengen dapat hadiah dari orang tuanya, tetapi karena murni kalau bangun pagi itu menjadi manfaat. Berangkat sekolah yang tidak terburu-buru, bisa merapikan tempat tidur, bisa sarapan pagi dan sebagainya. Kemudian contoh di lingkungan sekolah, yaitu datang
datang tepat waktu Bapak Ibu. Ya, jadi ketika ada anak yang datangnya tepat waktu itu bukan karena takut dimarahi sama Bapak Ibu gurunya, tetapi sudah sadar dari dalam diri anak tersebut bahwa datang tepat waktu itu suatu keyakinan ya, suatu keyakinan ya. Nah, suatu keyakinan inilah yang menjadi nantinya tercipta nilai-nilai kebajikan yang universal, begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana, bisa dipahami dari sini? Bisa ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan lanjutkan ke konsep inti yang nomor 2. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada berapa Bapak Ibu motivasi perilaku manusia? Ada 3 ya, ada 3. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau karena kesadaran diri kita sendiri? Nah, contoh ya. Ini disiplin waktu berangkat ke sekolah. Ini berlaku baik guru maupun siswa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita berangkat ke sekolah datang tepat waktu. Itu karena apa? Ini ada 3 faktor Bapak Ibu di sini. Yang pertama, karena motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Saya kepengen berangkat ke sekolah tepat waktu biar tidak dihukum sama bu guru, biar tidak dihukum sama bapak ibu guru, biar tidak dimarahi dan sebagainya. Nah, itu kalau masih ada yang seperti itu niatnya, berarti belum sadar akan dirinya ya. Kemudian atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah dari bapak ibu gurunya. Jadi misalkan bapak ibu gurunya akan memberikan hadiah kepada siapa-siapa yang datangnya tidak telat, yang datangnya tepat waktu. Mungkin atau tidak Bapak Ibu setiap hari diberikan hadiah? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin setiap hari diberikan hadiah, setiap hari diberi hadiah. Padahal yang namanya datang tepat waktu ya memang itu suatu kewajiban baik guru maupun siswa. Nah, motivasi-motivasi itulah yang termasuk motivasi eksternal, jadi dari dorongan orang lain, begitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai tadi ya. Jadi kalau misalkan motivasinya sudah mulai sadar dari dalam diri sendiri bahwa saya mau berangkat ke sekolah datang tepat waktu, sudah memang suatu kewajiban, bukan lagi karena takut dihukum atau diberi hadiah sama bapak ibu gurunya, gitu ya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang disebut dengan motivasi internal Bapak Ibu ya. Jadi motivasi internal inilah yang nantinya akan menjadikan nilai-nilai kebajikan, terutama di lingkungan sekolah kita ini. Oke Bapak Ibu, kita akan melanjutkan lagi. Nah, masih tentang konsep yang kedua Bapak Ibu. Konsep yang kedua di sini ada perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan apa itu restitusi, Bapak Ibu? Ya. Jadi, ketiga-tiganya ini adalah merupakan suatu pelanggaran. Nah, jika siswa atau guru melakukan pelanggaran, ini sebenarnya kena hukuman atau konsekuensi atau restitusi. Nah, dari ketiga ini sama-sama merupakan suatu pelanggaran. Nah, tapi ada perbedaan di sana Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dan anak itu tidak dilibatkan dalam membuat aturan tersebut. Kemudian bersifat satu arah, satu pihak saja.
Dan hukuman itu diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis ya. Nah, kemudian yang kedua ada konsekuensi. Apa konsekuensi itu? Ya, jadi beda ya dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati dengan anak, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contoh nih ya, contoh. Di dalam kelas Bapak Ibu sudah membuat peraturan pasti ya. Ya, jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Nah, barang siapa yang tidak membuang sampah pada tempatnya, pasti nantinya bagaimana? Menerima konsekuensinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu sudah disepakati antara guru dan murid ya. Jadi tidak ada istilah terhukum oleh guru, karena kita sudah tahu, sama-sama tahu bahwa melanggar peraturan atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati itu ada konsekuensinya, begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi itu proses kolaboratif bedanya. Jadi kalau di hukuman ini hanya satu arah, kalau konsekuensi mending ini lebih dua arah. Jadi sudah terencana dan sudah disepakati oleh guru dan murid. Tetapi kalau restitusi ini adalah ada proses kolaboratif di sana. Ada proses kolaboratifnya. Jadi ketika anak mempunyai suatu masalah, guru itu memancing ya, atau memberikan pemantik agar anak itu mengeluarkan ide dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga anak tersebut ketika mendapatkan suatu masalah, anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan tuntunan dari Bapak Ibu guru yang mengarahkannya secara terinci nanti ada dalam segitiga restitusi, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nah, restitusi ini adalah yang namanya motivasi intrinsik Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui tentang hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi, Bapak Ibu silahkan coba. Ini pernyataan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Termasuk? Iya, termasuk konsekuensi ya, karena tidak ada hukuman fisik di sana. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena ini merupakan hukuman fisik, betul sekali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini hukuman ya, karena hukuman. Nah, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini berarti konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang sedang panas-panasnya karena mau ngobrol dengan teman. Ini hukuman ya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu kaitannya dengan berupa fisik ya, suruh mengitari lapangan, mengelilingi lapangan, atau suruh push up,
atau suruh apa itu namanya? Berjemur. Nah, itu termasuk hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, kita sudah sama-sama saling tahu. Anak sudah ketika melanggar aturan, anak sudah tahu, oh aku salah nih, saya salah, berarti saya harus menerima konsekuensinya yang sudah dibuat bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu ya? Semua sudah paham ya? Ya, paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke konsep inti yang ketiga Bapak Ibu. Konsep inti yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah membuat keyakinan di kelas ya Bapak Ibu ya. Sudah ya Pak Bu ya membuat ya? Ya sudah. Nah, mungkin keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang mungkin belum sesuai aturan yang sesuai keyakinan kelas ya. Jadi nanti ada aturannya bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan ini contoh sebelum kita masuk keyakinan kelas. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau pada saat kita mengendarai motor kita harus memakai apa Bapak Ibu? Helm. Nah, itu tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu sadar kalau memakai helm itu untuk keselamatan ya. Nah, tetapi ada saja yang alasannya itu karena apa? Menghindari tilangan, menghindari pak polisi. Saya memakai helm ya tidak ditilang sama Pak polisi. Nah, itulah yang belum sadar dengan yang namanya keyakinan ya. Padahal yang namanya memakai helm itu untuk keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan inilah yang merupakan apa? Motivasi intrinsik ya, begitu ya. Motivasi yang terlahir dari dalam diri anak itu sendiri, dari dalam seseorang itu sendiri. Nah, kalau di dalam kelas pun seperti itu. Jadi motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu silakan yang sudah membuat keyakinan kelas ya, di-upgrade lagi. Apakah sudah sesuai dengan peraturan keyakinan kelas atau belum ya? Kalau belum berarti silakan nanti di-upgrade bersama anak-anak di dalam kelasnya masing-masing ya. Jadi membuat keyakinan kelas itu disetujui dengan anak-anak ya. Langkah-langkahnya bagaimana Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas? Ya, di sini yang pertama menggali peraturan-peraturan kelas yang disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua anak silakan bertukar pendapat ya, bercurah pendapat. Mau mencurahkan apa pendapatnya? Misalkan tidak boleh mencontek. Nah, seperti itu ya. Nah, namun di sini yang ketiga mengubah peraturan-peraturan yang disepakati menjadi kalimat yang positif. Nah, contoh tadi tidak boleh mencontek. Nah, itu kan bisa dengan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, jadi tidak ada unsur kalimat negatifnya di sana. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, tidak terlambat datang ke sekolah itu kalimat negatif atau positif Bapak Ibu? Negatif karena ada kata tidaknya. Itu bisa dirubah ke kalimat yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi datang tepat waktu, begitu ya. Kemudian tidak mencoret-coret meja, kursi, tembok dan sebagainya. Tidak mencoret-coret berarti dengan kata lain menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan di laci atau di lantai. Berarti ya sama masuknya, berarti menjaga kebersihan gitu.
Paham ya Bapak Ibu? Silakan. Nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Kalau yang sudah ada keyakinan kelas belum sesuai, disesuaikan, di-upgrade lagi ya. Kemudian jangan lupa keyakinan kelas itu ditulis di poster ya, ditulis yang jelas dan ditempelkan di tembok. Di tembok yang bisa terjangkau oleh semua warga kelasnya. Jadi semua anak bisa membaca gitu. Agar kita itu tidak lupa tentang keyakinan-keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke konsep inti yang keempat. Konsep inti yang keempat yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, di sini ada kasusnya Fajar ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh minta tolong dibacakan kasusnya Fajar Bapak Ibu? Jalan. Oke, Bu Rita, silakan Bu Rita, maju ke depan sini Bu Rita untuk membacakan kasus Fajar ya. Kasus Fajar. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memerhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Rita. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rita. Ya, jadi setelah dibaca tadi oleh Bu Rita, kita akan mempelajari dari kasusnya Fajar ya Bapak Ibu. Membaca sikap Fajar, kira-kira mengapa Fajar bersikap demikian Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Karena Fajar itu membutuhkan kasih sayang, betul. Kemudian mungkin saja Fajar membutuhkan apa lagi? Perhatian yang khusus. Benar tadi yang dikatakan sama Bu Rita, membutuhkan kasih sayang ya. Dan juga lagi mungkin si Fajar membutuhkan inovasi pembelajaran yang lebih menarik. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Ya, jadi memang kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan belajar dari kasusnya Fajar tadi, di situ ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, dan ada lagi yang nomor 3, kebutuhan penguasaan ya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan akan pilihan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan Bapak Ibu. Ya, ini adalah definisi dari kebutuhan-kebutuhan 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Ada tadi kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kemudian ada kebutuhan kebebasan ya Bapak Ibu ya, ada kebutuhan kesenangan. Nah, semuanya sudah terangkum, dan
Posisi kontrol apa menurut Bapak Ibu? Oh, ini sudah masuk ke yang konsep inti yang kelima. Ada posisi kontrol di sini ya. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada kasus yang pertama tadi ya. Kasus yang pertama dilihat dulu Bapak Ibu. Ngapain kamu? Dari mana aja? Jam berapa ini? Jam 7 lebih. Kamu terlambat. Terus mau ngapain jam segini? Sekolah jam 7 lebih. Udah. Pokoknya kamu sekarang berhukum ya. Ini lapangan sebanyak berapa kali? Iya udah tambah lagi 5 kali sekarang. Ya, Bapak Ibu, di situ ada video ya. Video ini adalah video ala kadarnya tanpa editan ya. Video pure tidak editan ya, seadanya. Jadi untuk menambah pemahaman Bapak Ibu semua, saya membuat video baru saja kemarin ya. Kemudian ini adalah video untuk menjelaskan kasus yang pertama Bapak Ibu. Kasus yang pertama tadi apa? Posisi kontrolnya guru sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Jadi ketika posisi guru sebagai penghukum, di situ jelas guru menyuruh anak itu ketika anak ada siswa terlambat, menyuruh berlari mengelilingi lapangan. Nah, ketika anaknya minta keringanan tetapi malah dianggapnya ngeyel dan kemudian disuruh mengitari sebanyak 5 kali, tambah lagi Bapak Ibu. Nah, itu merupakan suatu hukuman. Kemudian kasus yang kedua Bapak Ibu, perhatikan dulu. Sini kamu sini. Dari mana kamu? Mau kemana? Jam berapa ini? Jam 7 lebih. Gimana? Ayo dong. Dimarahi loh semua kepala sekolah. Kalau kamu kayak gini terus nggak ada perubahannya ya, udah ya. Oke Bapak Ibu, untuk kasus yang kedua tadi berarti posisi kontrolnya sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi guru sudah memberikan klarifikasi bahwa ayo dong kamu gimana, kan Bu Guru sudah memberikan kamu nilai yang terbaik, nilainya bagus-bagus, tapi kamu malah menyalahgunakannya, kamu menyalahkan aturan-aturan ya selama sekolah. Ya udah, berarti bagaimana, ayo dong. Nah, si siswa ini kan pastinya merasa bersalah. Oh iya ya, Bu Guru sudah memberikan nilai yang terbaik bagi saya, tapi saya malah tidak mematuhi aturan-aturan. Nah, dia merasa bersalah ya. Oke, untuk kasus yang Oke, Bapak Ibu, kasus yang ketiga sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai teman. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Kalau guru dan muridnya itu seperti teman, kurang, iya, jadi kurang mempunyai wibawa guru ya, kurang pas. Nah, terus kemudian kasus yang keempat.
Yang nomor 4 tadi sebagai sebagai pemantau ya, pemantau. Jadi memantau murid tersebut untuk selanjutnya itu jangan sampai telat lagi loh ya, gitu ya. Kemudian kasus yang kelima. Untuk kasus yang kelima ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer ya. Jadi lebih ke menggali anak untuk berpikir sendiri gitu ya. Itu seharusnya duduk berdua dulu ya. Tetapi karena kondisinya yang sedang begini, kita sekolahnya jadi saya tidak memasukkan ke kantor ya. Kemarin membuat videonya itu ala kadarnya saja. Yang penting Bapak Ibu paham di situ ya. Ya, jadi dari kelima video tadi itu sama dengan kasusnya Anto dan Dino. Tidak usah dibacakan gitu Bapak Ibu, Pak Tomo dibacakan. Silakan dibacakan gantian, jangan lupa ini. Burita, oke Burita, silakan dibaca Burita. Kasus Anto dan Dino. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab,
Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Terima kasih kepada berita. Oke, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang diambil oleh Ibu Suti? Setuju ya? Ya, setuju. Kemudian posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti tersebut? Sebagai 5 posisi kontrol tadi. 1 sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer ya. Kemudian bagaimana cara Ibu Suti menerapkan segitiga restitusi? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi video tadi saya sendiri di sana dan kasusnya Dino dan Anto sama kira-kira gitu. Ya, jadi yang diharapkan di sini di budaya positif itu adalah kita itu sebagai manajer kalau ada murid yang bermasalah seperti itu. Paham gitu Bapak Ibu? Ya. Oke, kita lanjutkan ke ini tadi ya, posisi kontrol, kemudian sebagai manajer, betul sekali. Ya. Mungkin Bapak Ibu ini yang masih terdengar asing, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tindakan di sini ya. Jadi validasi tindakan yang salah, kemudian yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, dalam kasus Anto dan Dino tadi, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Suti? Ibu Suti ya tadi ya, betul ya? Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Jadi anak itu dibimbing untuk mereka sadar bahwa mereka itu salah gitu loh. Nah, kemudian untuk keluar dari masalah tersebut, Dino itu dibimbing sama Ibu Suti sehingga menemukan cara-cara yang itu ya, yang jitu gitu ya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan si Anto gitu. Ini adalah arti dari posisi kontrol, tidak usah saya bacakan. Langsung saja ke segitiga restitusi tadi. Itu pun sudah tadi. Nah, dari kasus Ibu Suti, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut, Bapak Ibu? Nilai-nilai yang dituju kira-kira apa? Menjadikan anak itu bisa bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, kemudian peduli kepada temannya, ya, udah dirobek bajunya tidak peduli. Nah, dituntun, dibimbing untuk peduli, kemudian saling menghargai, saling menghormati, dan bisa mandiri, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri begitu ya, dari belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Ya, baik Bapak Ibu, kita saatnya pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu mungkin silakan yang mau bertanya, atau langsung saja tidak ada yang bertanya. Semuanya paham berarti ya? Sudah paham ya Bapak Ibu? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Sudah paham, luar biasa Bapak Ibu, sudah paham ya. Gimana? Oh, izin bertanya. Oke, Pak Praja mau bertanya. Silakan Pak Praja bertanya. Yang langsung saja nih mau bertanya terkait tadi ada hukuman yang diawalkan, hukuman terus konsekuensi terus restitusi, iya. Begini ya, jadi saya mungkin gagal paham di situ. Kenapa dari awal saya bilang tadi bahwa kalau menghukum itu setuju atau tidak gitu. Ya, saya jawab sendiri mungkin yes begitu. Ya, karena bagi saya hukuman itu
upaya dilakukan untuk yang siswa atau siapapun orang itu yang melanggar peraturan kan gitu. Kalau restitusi itu kan mengganti ya, seperti tadi ibu itu kan istilahnya Ibu Suti itu kan mengajarkan supaya ganti rugi kan begitu. Kalau restitusi itu sendiri kan mengganti. Jadi ketika misal menjatuhkan benda gitu, pot itu di sekolahan itu kan siswa mengganti kan termasuk restitusi. Mungkin cara-caranya mungkin berbeda-beda tadi begitu, dengan cara belajar dulu gitu kan ke guru yang lain gitu. Cuma saya pengen penjabaran itu kan gitu. Mungkin kurang jelas, gagal paham antara hukuman konsekuensi gitu. Konsekuensi kan akibat yang telah dilakukan kan gitu. Ya, jadi mungkin di situ mungkin saya gagal paham gitu. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Praja. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Praja. Pak Praja mungkin di sini masih agak janggal ya antara apa tadi Pak? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita flashback kembali, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa hukuman itu berupa apa? Sifatnya satu arah ya, secara tiba-tiba, kemudian tidak melibatkan siswa dalam membuat peraturan tersebut, begitu ya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Berhubungan dengan fisik, betul sekali. Nah, kalau kita menghukum seperti itu bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Dengan kondisi yang sekarang tidak boleh ya Pak Guru ya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ke yang konsekuensi. Konsekuensi itu kita sudah saling sepakat, begitu ya. Nah, yang restitusi ini kita mencoba ya menyelesaikan masalahnya itu kita membimbing anak, memancing dengan segala macam pertanyaan memantik agar dia tuh sadar bahwa dia itu salah ya. Kemudian bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia bisa berpikir sendiri gitu loh. Dia bisa berpikir sendiri dari masalahnya begitu. Nah, guru di situ sebagai manajer apa? Menuntunnya, membimbingnya agar sesuai dengan masalahnya begitu, selesai pada masalahnya gitu. Nah, tadi kan karena persetujuan antara Anto kepenginnya itu kepenginnya apa Bapak Ibu? Jadi kancingnya biar tidak dimarahi sama ibunya. Terus bagaimana? Dicairkan sama Bapak Ibu gurunya. Nah, kan itu tidak mendidik Bapak Ibu. Berarti bagaimana biar Anto tidak dimarahi sama ibunya? Berarti kan kancingnya itu harus terpasang lagi. Bagaimana cara terpasang lagi? Kita arahkan lagi. Ya Bu, diceritakan sama guru lah, sama guru kan nggak mungkin. Nah, karena itu adalah kasusnya di SMP, di sekolah siswa di SMP, ada gurunya yang menjahit, yang mengajar jahit begitu. Jadi, nah anak ini diarahkan untuk belajar menjahit. Nah, keluar dari masalahnya, dia bisa menjahit, berarti dia bisa mandiri. Kemudian apa? Di satu sisi dia bertanggung jawab, dia dari kesalahannya dan terselesaikan kasusnya, masalahnya si Anto, tidak dimarahi sama ibunya di rumah. Kalau pulang dengan kancing bajunya 3 terlepas, dimarahi sama ibunya. Kan begitu tadi. Oke, begitu Pak Praja. Bagaimana jawabannya? Oh iya, oke. Bapak Ibu guru hebat? Yes, oke. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Pak Praja. Kesimpulan ya, kita ke kesimpulan artinya kita sudah mendekati akhir kegiatan ini ya. Jadi kesimpulannya, satu tadi ada 6 konsep inti Bapak Ibu. Di sana sudah jelas sekali, saya sudah paparkan satu persatu ya di sana. Saya ulangi lagi, jadi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi.
Tusi ya. Bapak Ibu, budaya-budaya positif yang sudah ada di sekolah kita di SD Negeri Mertasi 07 itu ada 5S ya, betul ya? Apa itu Bapak Ibu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mari kita budayakan 5S ya untuk pembiasaan kita di lingkungan sekolah. Untuk saat ini mungkin belum bisa berjalan ya untuk yang menjemput siswanya di depan. Mungkin kalau sudah terkondisikan ya, kita mungkin silakan untuk Ibu Kepala Sekolah membagi jadwal piket atau bagaimana penerapannya. Ya, sudah mulai. Wah, bagus sekali, luar biasa Bapak Ibu sudah mulai ya. Kemudian ada pembiasaan murojaah Asmaul Husna. Ini masih berjalan ya Bapak Ibu? Berjalan, luar biasa. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah mungkin kelas 5. Bu Partini kelas 5 ada sholat zuhur berjamaah ya? Ada, luar biasa. Kemudian ada pembiasaan literasi di sekolah kita? Ada ya, di sekolah maupun di rumah ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan harapannya ini berjalan secara kontinu ya, berkelanjutan tidak hanya untuk sekarang saja, tetapi untuk seterusnya, untuk menjadikan budaya-budaya positif di lingkungan sekolah kita. Luar biasa, tepuk tangan untuk SD Negeri Mertasi 07. Iya. Nah, kemudian untuk refleksi Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Apa kita mau melalui class point? Langsung saja ya. Oke, langsung saja refleksinya bagaimana Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini? Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Apa senang, apa sedih, apa marah malah gitu loh? Ya, senang ya Bapak Ibu, ulangi lagi. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Senang ya, senang karena mendapatkan ilmu yang baru. Ya, dan harapannya saya itu kita bersama-sama ayolah menerapkan sedikit demi sedikit ya apa yang sudah kita jalankan selama ini ya, budaya-budaya positif di sekolah kita jalankan secara kontinu. Nah, itu yang susahnya secara kontinu Bapak Ibu ya. Ya, ayo kita mulai bersama-sama. Oke Bapak Ibu, terima kasih kalau memang Bapak Ibu merasa senang ya dengan kegiatan ini. Ya, marilah berlatih menciptakan disiplin-disiplin yang positif sehingga tercipta budaya-budaya positif yang akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal khususnya di lingkungan sekolah kita SD Negeri Mertasi 07 ya. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC, silakan Pak Heri. Terima kasih kepada Ibu Dwi Setianingsih SPD yang sudah memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan kita. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi bisa diimplementasikan di sekolah kita. Baiklah, karena waktu sudah semakin siang, marilah kita tutup bersama acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.